Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nenul Hidayatullah, NIM 2020103703111263, kelas Sistem Operasi F. Di sini saya akan melakukan sedikit demo tentang tugas yang pertama di sistem operasi tentang perintah dasar Linux. Yang pertama di sini saya sudah buka konsol terminal dari Linux Ubuntu-nya. Ini ada beberapa perintah yang diberikan, yaitu ada ls, di mana ls itu adalah untuk mengetahui isi dari sebuah file, sebuah folder atau directory. Nah, di sini disebutkan ada desktop, dokumen, download, musik, dan yang lainnya. Itu berada di dalam faiz atau file ini, file manager, misalnya kalau di HP. Kemudian kalau main ls itu fungsinya untuk mengetahui apa aja gunanya ls itu. Bisa kita tambahkan ls spasi strip a atau strip caps lock a atau b dan yang lainnya. Semua yang berhubungan dengan man tadi, man ini itu untuk mengetahui apa saja fungsi yang bisa dilakukan dari perintah setelahnya. Kemudian ada sudo i atau sudo su di sini memberikan password untuk masuk ke dalam root. Ini saya sudah mempunyai passwordnya. Nah, setelah saya masukkan passwordnya di sini, maka akan masuk ke rootnya. Kita bisa mengakses konsol terminal sebagai administratornya. Sama juga kita scan dulu, sama juga seperti satunya yang sudosu. Sebenarnya sudosu atau su langsung itu sama aja. Nah, seperti ini. Nah, langsung dia. Seperti itu. Kemudian logout. Di sini logout mungkin agak beda ya. Di sini ada exit sama logout. Fungsinya sama. Exit juga keluar dari root, logout itu juga keluar dari rootnya gitu, keluar dari administratornya. Kemudian ada reboot untuk di sini, reboot untuk merestart dari Linux Ubuntu-nya, maka akan dimasukkan kembali seperti itu. Ini karena membuang ada waktunya, jadi reboot saya tidak contohkan. Kemudian sama halnya init ya, init 6. Di sini init 6 itu adalah mungkin kurang lebih dengan reboot. Dia bakal merestart dari Linux Ubuntu-nya yang dalam VirtualBox ini. Kemudian shutdown, di mana shutdown bakal mematikan Oracle VirtualBox ini langsung dimatikan. Di sini kan berjalan. Ketika di shutdown maka akan dimatikan Ubuntu-nya. Dan perintah shutdown ini ada memberikan waktu 1 menit kalau tidak salah, 1 menit sebelum di shutdown. Ketika kita pencet shutdown, enter, nah shutdown didaftarkan, dijadwalkan akan mati jam sekian, 11.20.19. Sedangkan ini 11.19.19 sepertinya pas saya pencet enter di shutdown ini. Untuk cancelnya bisa shutdown, klik C, akan dibatalkan shutdownnya, tidak dilaksanakan yang tadi. Kemudian ada halt ya. Di sini halt menurut saya kurang lebih, cuma ada perbedaan di antara halt, shutdown sama yang berikutnya, yaitu init 0. Fungsinya sama untuk mematikan, cuma ada beberapa perbedaan di dalamnya gitu. Seperti kalau tidak salah untuk halt itu bakal mematikan secara paksa semua aplikasi yang terbuka seperti itu.
Kemudian power off sama ya. Berarti ada 4 di sini. Power off akan mematikan juga. Matikan dari Ubuntu-nya. Untuk info, di sini info. Di sini bisa info dari mana saja, info mungkin kita info habis itu date atau apa yang lainnya gitu. Untuk info dari perintah yang kita akan masukkan seperti itu. Kemudian ada what is. What is untuk mengetahui apa perintah, misalnya cd, what is cd. Oke, tidak ada. Mungkin sama seperti info. Untuk mengetahui, kita bisa melihat di sini. Di sini what is itu display one line manual page description. Kalau dideskripsikan dari mana, di mana arti dari sebuah perintah. Bisa juga kita ini, bisa what is strip D untuk print debugging information, atau V to print verbose warning message, atau strip R what is strip spasi strip R gitu untuk ini. Seperti itu. Tapi bukan untuk mengetahui perintah seperti cd, remove, make direction lainnya. Kemudian ada sudo hashtag help, sudo spasi hashtag help. Nah, sini sudo hashtag help, sebenarnya sudo seperti tadi, sudo itu untuk masuk ke dalam rootnya. Nah, dengan dimasukkannya hashtag help itu bakal memunculkan fungsi-fungsi yang bisa dipakai sudo gitu. Selain yang masukkan ke root. Di sini ada sudo strip h, strip k besar, k kecil, v gitu kan. Di sini apa berbeda fungsi, di mana kalau v itu sampai user doang. Nah, kalau L kemudian di sini sampai user kedua, di dalamnya lagi user, di dalam user, seperti itu. Kemudian ada unnamed strip R. Kemudian ada history. History untuk history library-nya ya. Copyright description-nya di sini. Ini tentang history dari Ubuntu-nya kalau tidak salah. History entry. History dari library-nya ya. Oke. Kemudian ada date. Di sini date. Di sini akan memunculkan tanggal hari ini, hari apa? Sekarang hari Rabu. Tanggal 30 Maret 2022 dan jam sekian waktu Indonesia Barat. Kenapa waktu Indonesia Barat, nggak waktu Indonesia yang lain? Karena pada waktu awal untuk menginstal Linux Ubuntu ini di dalam VirtualBox itu kemarin disuruh untuk menentukan waktu wilayah kita berada gitu. Saya pilih yang waktu Indonesia Barat karena Malang itu waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada kalender, munculkan kalender pada saat. Kemudian ada PWD. Di sini PWD untuk apa? Yang dari home ke Faiz. Home itu di sini ya. Habis itu masuk ke Faiz. Faiz ini direktori awal gitu.
Kemudian ada mkdir, make direction maksudnya. Di sini make direction kita bisa bikin direction tertentu di dalam sebuah file. Kita misalnya kita masuk ke root dulu. Oke, bisa masuk ke rootnya. Dalam Faiz, ini ada file lagi kan. Kita mungkin bakal masuk ke dalam yang dokumen. Nah, untuk masuk ke dokumennya, kita mungkin bisa menggunakan perintah cd. Di sini untuk masuk ke dalam suatu dokumen, kita ketikkan perintah cd, kemudian direktori mana yang kita inginkan. Kita ingin masuk gitu. Kita kan ingin masuk ke dokumen. Cd dokumen. Nah, sekarang home, Faiz, dan dokumen. Oke. Ini sudah masuk ke cd ya. Oke, ketika kita coba masuk ke dokumen. Di sini ada praktikum sistem operasi. Coba kita buat lagi yang lainnya. Coba tanpa praktikumnya. Kita bikin sistem operasi aja. Sistem operasi. Ini muncul ya, sistem operasi. Kemudian kalau kita ingin menghapus ini, ada juga, yaitu rmdir, yaitu remove direction. Masukkan nama direction yang ingin dihapus, akan terhapus di sini. Seperti itu. Kemudian rmrf ya. rmrf ini remove file ya. Lihat rmrf. Di sini untuk remove file atau directory. Mungkin lebih ke file ya, menurut saya. Kemudian cd. cd sudah, touch. Kita coba masuk ke dalam praktikum. Di dalam sini aja ya. Kita ada perintah touch, di mana touch ini adalah untuk perintah membuat suatu file. Jadi kita touch, misalnya modul praktikum. Di sini sudah ada file modul praktikum muncul. Kemudian untuk ada lagi juga copy ya, cp. Di sini cp untuk mengcopy. Jadi kita perintahnya cp. Kita misalnya mau copy modul praktikum nih. Kita cp modul praktikum, spasi tanpa strip yang ini, garis miring terbalik ini. Habis itu masukkan nama file yang ingin dikopikan, mau dikopi tapi dengan nama yang lain seperti itu misalnya. Kita balik aja namanya, praktikum. Nah, sudah terkopi dari modul praktikum menjadi praktikum modul. Kemudian ada perintah mv. Di sini mv sebenarnya ada secara sekilas seperti move ya, tapi fungsinya itu adalah untuk mengganti nama dari suatu file atau directory yang diinginkan gitu. Misalnya nih, praktikum modul, kita ubah lagi mv, nama file atau directory-nya, spasi, baru kita berikan nama baru. Misalnya modul SO. Nah, terganti kan, di sini praktikum modul diubah jadi modul SO.
Kemudian find. Untuk find itu menemukan suatu file atau directory. Coba kita find modul SO ya. Kita kan di dalam dokumen nih. Kita mencari modul SO. Ternyata ada gitu. Kita seperti mencari mungkin find ini lebih diperuntukkan untuk di mana banyak file atau banyak directory di suatu directory lain gitu. Untuk menemukannya supaya lebih mudah apakah ada di dalam directory tersebut atau tidak seperti itu. Kemudian ada locate. Fungsinya kurang lebih sama ya. Cuma saya kurang tahu di sini kenapa nggak muncul gitu. Misal saya kembali ini ada fungsi tambahan cd spasi titik titik itu untuk kembali ke directory sebelumnya. Di sini kita di dalam directory dokumen. Nah, itu kembali ke files. Coba kita find ulang yang modul SO. Tidak ada. Karena kita belum masuk ke dalam dokumen. Kita masih berada di directory files. Coba menggunakan login. Ini tidak muncul ya kalau pakai login. Which di sini ada optionnya A, print all matching names of each argument, locate a comment. Jadi kayak mencari bisa ini seperti ini, which menggunakan strip A ini, kemudian file name-nya akan dicari seperti itu. Kita coba which menggunakan A-nya. Tidak muncul ya. Kita coba lagi. Tidak muncul, sama seperti yang tadi yang locate tadi ya. Kalau where is locate the binary search and manual page file for a comment. Berarti kayak nyari suatu binary-nya dari suatu page ya, page file for a comment. Sini ada strip B untuk binary-nya, kita mencari binary-nya suatu file atau directory mungkin. Strip M untuk manual, strip S-nya untuk source-nya, U itu untuk cuma menampilkan komen nama komennya yang tidak biasa gitu, seperti itu. Mungkin saya tambahkan lagi sedikit ya. Kita masuk ke lagi. Kita masuk ke dokumen. Oke. Kita coba menghapus dua file ini ya. Karena file jadi tidak usah rm-dir. Kita hanya perlu rm atau rm strip rm. Ini kita masukkan ke modul SO. Kita modul SO jadi terhapus gitu, sudah terhapus. Kita hapus satunya lagi. Modul praktikum. Seperti itu. Mungkin sekian cukup sampai sini penjelasan dari saya mengenai beberapa perintah dari Linux Ubuntu.
Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.